mitra SMK Mitra BMTI Bandung, ada 12 provinsi di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Sotikin, guru teknik otomotif dari SMK Negeri 1 Jambu, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih telah diberi kesempatan BMTI dan GSM untuk berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Di sesi luringnya, Bu Novi sedang melaksanakan sesi project based learning. Bapak Ibu di tempat masing-masing yang daring kan tidak bisa mengikuti project based-nya. Oleh karena itu, di sesi ini kami berbagi tentang implementasi GSM di sekolah kami. Kebetulan kami telah melaksanakan implementasi GSM ini dari beberapa waktu lebih dulu dari sekolah-sekolah SMK lainnya. Bapak, Ibu Guru, di sekolah kami itu letaknya di dekat jalur Semarang Jogja, di Kabupaten Semarang. Di sini ada dekat Danau Rawapening, pintu tol exit Ungaran Bawen, sehingga meskipun tidak di pinggir jalan raya tapi agak masuk, dan letaknya adalah di pinggir desa, kanan kiri adalah depan juga sawah dan lapangan, dan dikelilingi oleh perbukitan pegunungan. Itu di SMK kami, atau SMK mewah, mepet sawah. Kemudian Bapak Ibu, perjalanan di SMK Negeri 1 Jambu ini, GSM sudah mulai dari sekitar tahun 2019, tepatnya di bulan Agustus, kita mendapatkan terpilih sebagai salah satu SMK yang dikirim ke Jogja oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, yang awalnya ada 3 SMK dan 3 SMA. Itu berkunjung ke Sleman, di SD Rejodani 2 Sleman dan SMP Negeri 2 Sleman. Memang untuk GSM ini untuk tataran di SMA dan SMK memang belum begitu banyak atau bahkan belum ada waktu itu, sehingga kami berkunjungnya ke SD Rejodani 2 Sleman dan SMP Negeri 2 Sleman, meskipun ada juga SMA Negeri 2 Sleman yang mengimplementasikannya. Kemudian bulan September kami setelah pulang dari Jogja diundang juga diselenggarakan oleh Dinas workshop GSM di Semarang dengan perwakilan tiap sekolah sekitar 10 sampai 15 guru untuk di workshop GSM di SMK 11 Semarang. Kemudian sepulangnya dari workshop, kami mensosialisasikan kepada warga sekolah, guru maupun peserta didik dan komite. Kemudian bulan September juga itu kami melaksanakan kick off atau launching GSM yang waktu itu dibuka atau dilaunching oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang sekarang menjadi Bapak Dirjen Out Dikdasmen, Bapak Jemeri. Kemudian tahun 2020 selalu mengkayakan, mengenrichment tentang GSM. Itu perjalanan GSM di SMK Jambu. Kemudian Bapak dan Ibu, ini adalah studi kunjungnya kami di SD Rejodani. Bapak dan Ibu bisa melihat, seperti kemarin disampaikan oleh Pak Rizal, Bu Novi, bahwa sekolah-sekolah GSM itu adalah bukan sekolah-sekolah yang dalam kata tanda kutip adalah sekolah yang hebat dalam segi bangunan, fisik, ataupun sekolah-sekolah favorit. Jadi SD Rejodani 2 ini adalah sekolah pinggiran yang kemudian berubah metaformanya jadi mengimplementasikan GSM, kemudian juga lingkungannya telah berubah, kemarin juga ditampakkan oleh Bu Novi. Kemudian ini juga SMP Negeri 2 Sleman. Kemudian workshop, ya ini workshop dibuka langsung oleh Bapak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah, karena memang yang mengirimkan kami melalui Dinas Pendidikan adalah Bapak Gubernur untuk belajar tentang GSM. Gerakan Sekolah Menyenangkan mulai berjalan di Jawa Tengah sekitar bulan September itu untuk di wilayah Jawa Tengah. Kemudian setelah workshop kami sosialisasi dengan stakeholder guru,
kemudian juga para siswa perwakilan sosialisasikan tentang GSM seperti apa dan inginnya siswa seperti apa, sehingga kami di sini salah satunya adalah menerapkan student engagement, jadi mendengarkan suara siswa. Dan kick off ini adalah launching yang dibuka oleh Bapak Kepala Dinas dan dihadiri oleh mitra industri dari SMK Negeri 1 Jambu. Beliau Bapak Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufaktur Indonesia, Bapak Warih Andang Cahyono, juga menghadiri dalam acara launching gerakan sekolah menyenangkan di SMK Negeri 1 Jambu ini. Bapak Ibu, jadi kemarin sudah disampaikan oleh Bu Novi dan Pak Rizal tentang area-area perubahan di GSM ada 4 pilar. Salah satunya adalah perubahan learning environment atau lingkungan belajar. Jadi selain lingkungan belajar fisik, juga ada lingkungan belajar secara non-fisik, yaitu suasana dan kehidupan di dalam sekolah. Di sini yang paling mudah pertama kami lakukan adalah perubahan lingkungan belajar. Dan keikutsertaan peserta didik memang kami terbuka seluas-luasnya karena agar merasa peserta didik ini merasa memiliki sikap ownership terhadap sekolahnya, sehingga dengan demikian akan mampu menjaga dan merawat juga karena telah diupayakan secara bersama-sama. Ini juga saya mengajak anak-anak untuk membuat taman-taman. Ini ada taman ekobrik, kemudian juga ada gazebo untuk membuat komunikasi dan interaksi antar sesama siswa. Bapak Ibu, untuk lingkungan kami telah diajarkan tentang spirit kaizen dari industri terutama. Maka ini adalah kondisi-kondisi sebelum kami melaksanakan atau menciptakan lingkungan yang menyenangkan. Tentunya adalah lingkungan-lingkungan yang mungkin tidak layak untuk sebagai lingkungan untuk belajar. Jadi seperti gudang itu juga entah barang-barang tertumpuk dan tidak tertata rapi. Kemudian kami ciptakan lingkungan dengan menata rapi, kemudian juga memberikan layanan-layanan yang lain. Ini kami belajar dari industri dengan spirit kaizen dan budaya 5R-nya. Ini juga bisa dilihat Bapak Ibu, dulu sebelum kami merubah sebuah lingkungan itu anak-anak pun tidak akan mau ke sana. Jadi kalau anak-anak tidak akan mau ke sana, bagaimana proses belajar itu terjadi? Maka di sini kami juga memfoto before after setelah melaksanakan perubahan lingkungan. Juga untuk jalur-jalur pejalan kaki ini kita gunakan untuk kita implementasikan seperti yang ada di industri, tetapi juga memiliki nilai tambah. Kita dengan siswa kalau berjalan pun akan berpapasan dan saling menyapa, terjadi kehangatan. Di sana lingkungan etisnya terbentuk. Kemudian itu tadi adalah perubahan lingkungan di luar kelas, Bapak Ibu. Kemudian yang di dalam kelas kami juga mengikutsertakan para siswa untuk mendesain, menghias kelasnya sesuai dengan identik dengan jurusannya masing-masing, dengan wali kelas ini sebagai pembimbing, sebagai fasilitator untuk anak-anak dalam mendesain kelasnya. Ini adalah salah satu hasil dari perubahan yang ada di kelas. Ada yang kelas body repair, maka desainnya juga yang berhubungan dengan body repair. Kemudian ada kelas yang hubungannya dengan busana juga, mungkin identik juga. Ini hiasannya dengan kelas yang jurusannya dengan busana. Ini Bapak Ibu ada Pak Ali?
Bapak Ibu, sepertinya Pak Ali sedang mengalami kendala teknis. Kita tunggu sebentar. Pintu gerbang. Kemudian di dalam kelas juga ada zona-zona seperti zona harapan orang tua, kemudian ada zona profil kelas dan lain. Ini sebagai zona ekspresi bagi anak-anak agar bisa dikenal ataupun sebagai sarana meluangkan atau menumpahkan segala kreativitas pada ruang kelas tersebut. Lingkungan etis yang lain untuk menciptakan yaitu keterhubungan dengan stakeholder. Kami mengundang stakeholder dari industri untuk mengajar. Ini contohnya ada jurusan Boga mengundang Ibu Yulianti, ini manajer HRD dari Demonaco Restoran Yogyakarta untuk mengajar di peserta didik di jurusan Boga. Kemudian juga mengundang Bapak Agus Wahid, ini eksekutif chef di Hotel Gracia Semarang, ini untuk melakukan praktik atau demo di depan para siswa juga. Kemudian selain itu juga seperti di TKR Otomotif ini mengundang guru tamu dari Toyota karena memang bermitra dengan Toyota. Kami juga untuk School Connected ini dengan bekerja sama atau memberikan imbas kepada sekolah-sekolah sekitar Kemudian juga kami juga ada motivasi dari komunitas-komunitas ataupun instansi yang lain seperti dari Undip, kami memberikan pengalaman belajar kepada anak didik, diberikan motivasi dari mahasiswa Undip. Ada juga yang dari Honda, yang mengajarkan tentang safety reading, kemudian juga profesi mengajar, ada yang dari tentara, dari polisi, dari puskesmas, dari kesehatan dan profesi-profesi yang lainnya, sehingga memberikan pengalaman belajar lain selain dari gurunya tentunya. Jadi bukan teacher center. Area perubahan ketiga Bapak Ibu di sini adalah area perubahan yang terjadi di karakter development atau pertumbuhan, pengembangan karakter siswa melalui ekstra-ekstra. Sehingga ekstra-ekstra itu adalah salah satu lini kami di SMK Negeri Jambu untuk menumbuhkan karakter-karakter baik pada peserta didik. Ada juga kegiatan makan pagi bersama. Ini kami laksanakan tidak setiap hari atau tidak setiap minggu, tapi 1 bulan sekali di hari Jumat. Itu ada Jumat makan pagi bersama atau Jumat sarapan bersama. Itu ada juga Jumat sehat, Jumat bersih, dan Jumat berbagi. Di sini ada juga kebiasaan circle time, Bapak Ibu. Jadi kebiasaan circle time di sini adalah biasanya dilakukan sebelum pembelajaran, anak-anak duduk melingkar untuk membicarakan satu topik atau topik bebas. Jadi tidak harus selalu berhubungan dengan pelajaran, tapi mungkin ada value-value baik yang bisa diambil dari topik-topik yang dibicarakan oleh peserta didik tersebut. Di sini peran guru adalah nanti menyimpulkan atau mengarahkan yang bisa diambil dari percakapan atau diskusi di circle time. Kemudian juga ada pagi berbagi. Ini juga kami berikan kepada siswa ruang ekspresi untuk berbagi kebaikan apa ataupun value-value baik apa yang bisa dibagikan pada teman-temannya. Di sini hampir sama dengan circle time tadi, tapi kalau pagi berbagi ini adalah
mungkin bisa 1-2 siswa untuk berbagi, tapi kalau circle time adalah semua berdiskusi untuk mendiskusikan sebuah permasalahan dan diambil value-nya. Kemudian juga kami berikan ruang ekspresi, ruang anak-anak untuk peduli terhadap anak yatim dan juga peduli terhadap lingkungan. Salah satunya ini adalah kami ajak anak-anak untuk peduli lingkungan di daerah Gunung Telomoyo untuk bersih-bersih sampah. Bahkan di sini hampir 10 karung sampah yang dikumpulkan oleh anak-anak di daerah Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Penumbuhan karakter yang lain melalui keagamaan, kajian, dan lain-lain, rohis, dan lain-lain. Kemudian juga melalui patroli 5R. Ya, di sini anak-anak secara bergiliran itu melakukan patroli 5R terhadap lingkungan sekitar sekolah agar memiliki rasa ownership, menjaga, dan tahu terhadap abnormality atau ketidaksesuaian yang ada di sekolah tersebut, sehingga anak tersebut mampu berpikir bagaimana ketidaksesuaian itu bisa diperbaiki dan menjaga kondisi seperti semula. Sedangkan di masa pandemi ini kami juga mengajarkan karakter pada anak didik kami. Satunya adalah berbagi masker. Ini adalah masker buatan para siswa yang ada di jurusan Tata Busana, membuat masker kemudian dibagi-bagikan kepada instansi-instansi, kemudian kepada masyarakat, kepada sekolah-sekolah di sekitar SMK Negeri 1 Jambu, sehingga anak-anak memiliki nilai-nilai empati terhadap orang lain. Dan kemudian juga kami ajarkan anak-anak berempati terhadap tenaga kesehatan dengan memposting dukungan atau motivasi semangat dari peserta didik untuk tenaga kesehatan yang berjuang di garda terdepan di masa pandemi ini. Salah satunya untuk perubahan karakter kami berikan juga namanya bintang kebaikan, seperti yang telah kemarin juga Bapak Ibu ketahui. Kami memberikan bintang kebaikan, kami panggil anak yang tidak selalu berdasarkan prestasi akademik, tapi juga hal-hal lain yang mungkin oleh orang kebanyakan itu adalah sebuah yang remeh-temeh, seperti anak yang melakukan memperbaiki tempat sampah yang rusak atau mengemungut sampah. Itu kami berikan bintang kebaikan. Di hari Senin biasanya dulu sebelum pandemi kami panggil anak tersebut di depan teman-temannya, kami beri penghargaan bintang kebaikan kepada anak tersebut. Nah, setelah masa pandemi ini kami juga tidak berhenti dalam memberikan bintang kebaikan tentunya dengan penilaian-penilaian lain. Seperti saya contohnya ini, bintang kebaikan saya berikan kepada Ari Yuda atas usaha upload karyanya di hari pertama, jadi paling pertama. Kemudian ada juga lain, Anis Amelia, ini Tata Busana, diberi bintang kebaikan atas partisipasinya yang secara aktif memberikan respon positif. Nah, hal-hal kecil seperti ini ternyata bisa kita lakukan dan merupakan hal yang besar bagi para siswa. Jadi kita melakukan hal sederhana, tapi di mata para siswa itu adalah sebuah hal yang luar biasa. Terbukti dengan refleksi bintang kebaikan, Bapak Ibu, ini adalah saya menanyakan kepada anak-anak yang menerima bintang kebaikan terhadap perasaannya bagaimana setelah mendapatkan piagam atau bintang kebaikan. Ini salah satu contohnya. Saya sangat bangga dan termotivasi untuk lebih giat lagi dalam belajar, Pak. Dan sangat berterima kasih kepada Bapak, soalnya sudah menghargai kerja saya, meskipun itu kecil. Di sini luar biasa anak mampu menyampaikan perasaannya, begitu dihargai usaha anak meskipun kecil itu menjadi sebuah motivasi besar bagi anak. Kemudian ada juga anak yang tidak menyangka mendapatkan bintang kebaikan. Ini karena saya tahu anak ini tidak menonjol dan mungkin lebih cenderung kepada anak-anak yang punya masalah. Tapi setelah kami beri bintang kebaikan karena usahanya, ternyata ini termotivasi dan menjadi lebih percaya diri dalam melakukan sebuah hal yang belum dilakukan. Jadi ingin melakukan hal-hal yang belum dilakukan ini dengan penuh percaya diri. Jadi ini adalah salah satu cara kami membangun kepercayaan diri pada anak didik, membangun empati kepada peserta didik dengan memberikan
jalan bintang kebaikan ini. Ada lagi ini, yang pasti bersyukur Pak, alhamdulillah termotivasi untuk melakukan hal yang lebih baik, menambah semangat dalam belajar dan mengurangi insecure dalam diri saya. Jadi bahkan ini anak mampu self-regulating learning-nya ingin kedepannya lebih baik lagi. Ini adalah suara hati dari anak-anak. Hasil refleksi dari bintang kebaikan. Ini juga kemarin juga disampaikan oleh Bu Novi kalau nggak salah tentang mengenal diri. Jadi di dalam pembelajaran Bapak Ibu, di awal-awal pembelajaran di masa pandemi ini, misalkan ini ada semester genap, itu kami tidak langsung selalu memberikan materi. Jadi tidak selalu langsung memberikan materi, kami memberikan hal-hal lain, seperti contohnya adalah materi tentang ayo kita mengenal diri masing-masing dengan membuat melalui editing video foto dan lain-lainnya. Anak-anak membuat galeri tentang dirinya sehingga mampu lebih mengenal siapa dirinya. Dan juga di sini kami memberikan kesempatan untuk anak-anak belajar self-regulating learning melalui menuliskan resolusi tahun di 2021 ini. Ini melalui daring. Jadi tidak selalu sesuai dengan konten kurikulum. Kami memberikan materi-materi di masa pandemi ini. Jadi karena kami sudah diberikan kebebasan merdeka belajar, kemudian diberi kebebasan tidak harus 100% menuntaskan kurikulum, maka kami bereksplorasi sendiri untuk pembelajaran yang lebih bermakna kepada peserta didik. Di samping tidak membosankan, tidak selalu tugasnya adalah materi-materi yang ada di buku-buku, maka kami mengeksplor untuk hal-hal yang mungkin kecil bagi kita tapi bermanfaat bagi anak-anak. Area perubahan yang ketiga, kalau misalnya selanjutnya ini, yang ketiga atau terakhir yang keempat, ini adalah tentang pedagogic practice. Jadi pesan dari Bapak Dirjen, Bapak Wikan sendiri itu adalah project based learning untuk ke depan. Dan future education itu memang mengarahnya di dunia itu adalah untuk SMK sebaiknya adalah pendekatannya adalah project based learning atau pembelajaran yang relevan dengan kondisi kehidupan nyata. Pak Wikan sendiri juga menyampaikan project based learning hasilkan lulusan yang kompeten. Di kami juga melaksanakan tema-tema atau project-project yang ada di Mapel dengan KD-KD yang ada itu kita kemas menjadi project-project apa. Karena di sini kami berkeyakinan bahwa jika apabila ingin mengajar besok pagi itu bukan terpikirkan materi apa yang akan saya berikan besok. Jadi bukan gitu Pak Ibu. Bukan materi apa yang akan saya berikan besok saat besok saya mau mengajar, tapi adalah aktivitas belajar apa yang akan saya berikan besok pada anak-anak. Jadi berupa aktivitas, kemudian nanti di akhir adalah sebuah kesimpulan knowledge baru yang didapat oleh anak. Bukan besok saya akan kasih materi apa, sehingga yang terkesan adalah hanya sekedar menyampaikan materi, tapi nanti endingnya anak-anak belum mampu mengaitkan dengan kehidupan yang nyata atau tidak relevan dengan kehidupan yang nyata. Nah, ini Bapak Ibu, di masa pandemi ini begitu banyak sekali permasalahan tentunya, apalagi di daerah kami yang mungkin landscape geografisnya adalah sebuah pegunungan, lembah, dan lain-lain. Ini banyak sekali permasalahan, belum lagi permasalahan ekonomi orang tua dan lain-lain, dan itu hampir terjadi di seluruh Indonesia. Maka di sini sebenarnya adalah masa pandemi ini adalah effortnya lebih besar dibanding dengan masa sebelum pandemi bagi sekolah, bagi kepala sekolah, bagi guru-guru. Ini harusnya memiliki usaha lebih besar lagi, bukan karena masa pandemi dibatasi oleh waktu ruang sehingga memberikan layanan pada peserta didik juga terbatas. Tapi sebaliknya harus lebih besar lagi. Nah, di GSM dikenal dengan namanya home based learning. Kami diajarkan di GSM dengan namanya home based learning, yaitu dengan memberdayakan seluruh sumber daya yang ada di keluarga dan lingkungannya itu sebagai sumber bahan untuk media pembelajaran. Jadi di sini terjadi perbedaan-perbedaan antara rumah temannya dengan rumah satu siswa dengan siswa lain. Maka disitulah
asas untuk tidak menyamakan. Jadi karena kita menghargai diversity, mungkin ada yang rumahnya punya fasilitas komplit, ada yang tidak. Sehingga di sini home based learning kami terapkan di masa pandemi ini. Ini salah satu contohnya hal-hal kecil, perubahan-perubahan kecil di dalam pembelajaran selama pandemi ini. Mengingatkan jadwal belajar kepada siswa pun tidak hanya sekedar tulisan, tapi dikemas dengan tampilan yang baik, disampaikan kepada anak-anak, sehingga anak-anak juga mendapatkan sesuatu lingkungan belajar yang lain, tidak hanya sekedar pesan tertulis atau bahkan pesan voice note atau lain-lainnya. Kemudian juga ternyata di grup WA itu untuk mengurangi kebosanan dan lain-lain itu bisa digunakan sebagai sarana bermain. Jadi kita sewaktu-waktu tidak selalu memberikan materi, juga bisa bermain-main. Seperti contohnya kita berikan trigger, stimulus permainan, kemudian anak menjawab dan lain-lain. Jadi terjadi dinamika di dalam grup WA tersebut. Bahkan Bapak Ibu guru kami di SMK Negeri 1 Jambu itu juga mengemas teknik penugasan itu tidak sekedar hanya tulisan teks, kemudian ada gambar atau bahkan link atau bahkan video yang dikirimkan ke anak. Tapi dalam mengemas teknik penugasan pun Bapak Ibu guru kami begitu keluar dari zona seperti kebiasaan. Contohnya adalah dengan membuat komik, kemudian di situ ada conversation tentang penugasannya. Sehingga anak menikmati perintah penugasan itu enjoy karena seakan membaca komik. Jadi ada hal lain. Di sini adalah inovasi-inovasi di dalam masa pandemi dalam mengelola kelas sinkron maupun asinkronnya. Kami juga ini mengadakan pekan literasi salah satunya. Jadi meskipun anak-anak berada di rumah, tapi kami yakin anak juga punya buku di rumah atau e-book lah. Kami juga tidak meninggalkan budaya literasi. Kami berikan penugasan pada anak di mana satu pekan itu namanya pekan literasi, anak-anak membaca judul buku, penulisnya siapa, kemudian memberikan ringkasan ulasan terhadap buku tersebut. Nah, jadi meskipun masa pandemi, anak-anak mampu melaksanakan atau meningkatkan kompetensi literasinya, dan kami bebaskan bukunya untuk yang dibaca atau yang akan direview, tidak harus selalu satu tema atau standar. Bapak Ibu, social emotional learning juga kami terapkan di sekolah kami di SMK Negeri 1 Jambu. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Novi di materi sebelumnya, yaitu social emotional learning. Ya. Contohnya dalam sebuah penugasan, Bapak. Calon pengusaha keren, ini kebetulan mengajar kewirausahaan. Jadi saya menyebut anak-anak itu adalah pengusaha keren, calon pengusaha keren. Kali ini kita mempunyai gambar yang menarik. Silahkan dilihat dan jawab pertanyaan di bawah ini. Apa yang kamu lihat dari gambar tersebut? Apa yang kamu pikirkan dari gambar tersebut? Nilai-nilai apa yang dapat diambil dari pelajaran dari gambar tersebut? Jadi ini saya tunjukkan hanya gambar seorang anak yang masih pakai seragam sekolah, belajar di pinggir jalan dan jualan. Itu sebagai trigger untuk anak-anak untuk belajar tentang perilaku wirausaha sebenarnya. Jadi saya sendiri sebagai pengajar mata pelajaran kewirausahaan, produk kreatif dan kewirausahaan itu terus terang memang tidak textbook. Saya bahkan tidak melihat bukunya, saya yang melihat KIKD-nya dan ternyata memang KIKD itu beberapanya memang sesuai dengan tujuan akhir, tapi juga bagi saya hal-hal yang tidak perlu dipelajari sebenarnya sia-sia. Artinya di dalam kehidupan nanti saat anak-anak menjadi wirausaha, hal itu tidak akan ditanyakan bahasanya gitu. Makanya saya kasih stimulus sel pada mata pelajaran saya dengan cara menanyakan apa yang dilihat dari gambar tersebut, apa yang dipikirkan, nilai-nilai apa yang bisa diambil. Ini juga sebagai pemantik anak-anak belajar critical thinking sebenarnya. Ini hasilnya contohnya. Di gambar tersebut saya melihat gadis kecil penjual es lilin yang sedang belajar sembari berdagang di tepi jalan. Kemudian ada juga, apa yang kamu pikirkan? Kegigihan dalam belajar patut diacungi jempol walaupun sedang berdagang dia masih sempat untuk belajar. Ini yang dipikirkan oleh anak saya. Kemudian nilai-nilai apa yang
dapat diambil dari pelajaran tersebut? Anak saya menjawabnya adalah belajar dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Gunakan sela-sela waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Kemudian gengsi hanya untuk membuat dirimu yang tidak berkembang. Ini anak-anak mampu mengambil value atau nilai-nilai dari gambar tersebut dengan sendirinya tanpa harus kami beritahukan nilai-nilai itu. Sehingga tujuan dari penugasan ini sudah sampai kepada peserta didik. Meskipun sebenarnya ada pertanyaan lagi harusnya untuk SLR-nya, self regulatory learning-nya. Apa yang akan kamu lakukan, sehingga nanti anak mampu mendrive dirinya sendiri, kira-kira merencanakan seperti apa. Seperti yang disampaikan tadi ada Bu Ani, ini rekan kita dari Bondowoso juga melakukan hal sama, inovasi-inovasi SEL ini untuk pembelajaran di sekolahnya. Kami juga melakukan sebuah mengemas materi 5R ya, kalau di budaya industri di SMK itu Bapak Ibu sudah sangat paham tentang 5R. Itu bisa kami laksanakan dengan home based learning ini praktek di rumah. Sehingga tidak harus selalu prakteknya di sekolah. Di rumah ini dengan memberdayakan apapun yang ada di rumah, kami mencoba memasukkan materi 5R ini, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Dengan kami temanya atau proyeknya adalah challenge of change. Jadi anak-anak diberi challenge, tantangan untuk merubah sesuatu di rumahnya before after. Jadi di sini banyak sekali memang yang anak-anak merubah tempat tidur. Berarti kan saya melihatnya anak-anak kalau tidur memang tidak selalu menata tempat tidurnya. Ini banyak yang mengirimkan tentang ini Pak, tempat tidur saya sebelum saya over, kemudian setelah saya perbaiki atau setelah saya berubah menjadi seperti ini. Ada juga yang tantangannya adalah menata ini dapur ya, dapurnya yang tadi berantakan dan ditata. Kemudian ada halaman, taman, dan lain-lain, dan masih banyak portofolio praktek challenge of change ini meskipun di masa pandemi tapi tetap mampu mempraktekkan di rumah dengan home based learning ini. Dan di GSM Bapak Ibu, salah satu hal yang kita biasakan adalah selalu memberikan refleksi sehabis tema pembelajaran, refleksi. Sehingga di sini selain memantik critical thinking peserta didik, juga sebenarnya melatih mereka mengungkapkan sesuatu. Jadi di sini refleksi itu tidak selalu dengan soal-soal yang hubungannya dengan pelajaran sebenarnya. Tidak selalu soal-soal yang hubungannya dengan konten materi, tapi refleksi ini kami berikan adalah untuk hal-hal lain, untuk melatih critical thinking dan rasa empati ataupun yang lainnya. Contoh ini refleksi penugasan challenge yang tadi, itu hasilnya seperti ini. Apa yang kamu pikirkan setelah melaksanakan challenge of change 5R? Banyak sekali jawabannya ini, ada 100 tanggapan. Menjadi lebih bisa menjaga 5R, memikirkan cara untuk mengembangkan 5R, tempat belajar menjadi lebih rapi, saya jadi tersadar bahwa 5R sangat berguna, akan berusaha selalu melakukan, ke depan harus jadi pribadi yang lebih baik, dan yang lainnya. Ini adalah hasil refleksinya. Kemudian ada pertanyaan lain, apa yang kamu rasakan setelah melakukan challenge of change? Senang, merasa nyaman, merasa lebih nyaman, bangga, nyaman, dan lain. Lebih tertib, merasa senang, itu adalah ungkapan hati yang dirasakan oleh peserta didik. Ada lain pertanyaan, apakah dapat melaksanakan challenge of change diketahui dan didukung oleh orang anggota keluarga? 96% menjawab diketahui dan didukung. Jadi ini adalah sebagai salah satu skill connected juga, keterlibatan orang tua di dalam pendidikan di rumah, tentang belajar di rumah ini ternyata mendukung kegiatan challenge of change tersebut. Kemudian juga apakah pekerjaan yang kamu lakukan dalam challenge of change 5R kemarin, pilih salah satu, baru sekali dilakukan atau kadang-kadang atau sering dilakukan. 50% ini sering kadang-kadang dilakukan. Jadi 50% tadi menata tempat tidur dan lainnya itu ternyata kadang-kadang dilakukan. 45% itu sering dilakukan, yang sisanya adalah baru 5% ini sekali dilakukan. Ternyata ada anak-anak yang baru sekali melakukan menata tempat tidur ataupun yang lain-lainnya. Jadi ini kita memberikan pembelajaran di rumah melalui materi 5R melalui home-based learning. Dan satu ini belum saya tampilkan, komentar orang tua. Apa Bapak Ibu komentar orang tua terhadap penugasan challenge of change 5R di rumah ini?
mengirimkan WA kepada saya, komentarnya adalah, jika semua guru mengemas tugasnya seperti ini, orang tua akan sangat senang sekali. Itu adalah komentar orang tua yang dikirim ke saya. Jadi ternyata orang tua, ya karena senang sekali, kenapa tidak? Wong dibantu beres-beres rumah itu orang tua senang sekali tugas-tugas yang seperti itu ternyata. Kemudian apa yang kamu lakukan setelah melaksanakan challenge object? Ini adalah self-regulating learning SRL-nya. Apa yang akan kamu lakukan setelah melaksanakan challenge object ini? Menjaga ruangan tetap sesuai prosedur, mempertahankan, senang. Setelah saya melakukan, saya mulai terbiasa, berusaha melakukannya selalu. Lebih baik lagi, melakukan 5R terus. Ini adalah drive dari anak-anak yang rencana setelah melakukan kegiatan tersebut. Kemudian apakah penugasan challenge of change 5R ini bermanfaat? 99% anak-anak menjawab bermanfaat. 99%. Jadi melalui kebiasaan refleksi ini Bapak Ibu, kami juga mendapatkan melatih anak critical thinking dan mengeluarkan isi hatinya dengan biasa. Kemudian ya di masa pandemi kami juga melakukan proyek-proyek, mungkin tidak semua jurusan atau kompetensi keahlian itu bisa melakukan praktek di rumah. Contohnya adalah kompetensi keahlian di saya sendiri yang mengajar otomotif itu ya sangat sulit untuk praktek di rumah karena mungkin ada anak yang memiliki kendaraan, ada yang tidak kan gitu. Kemudian ada juga jurusan yang mampu atau bisa dipraktekkan di rumah. Contohnya adalah jurusan tata boga Bapak Ibu, dan tata busana itu bisa dilaksanakan praktek melalui jarak jauh atau home based learning ini. Ini teman-teman saya di boga, proyeknya adalah membuat sambal goreng kentang ati. Ya. Ini adalah foto-foto tahap-tahap pembuatannya. Ini adalah sebagai portofolio laporannya. Kemudian ini adalah selnya, sosial emosionalnya ditanyakan tentang apa yang dirasakan, kemudian apa terhadap praktek yang dilakukan ini. Kemudian juga untuk penilaian praktek di boga ini, penilaiannya bukan dari guru ternyata. Untuk mengikutsertakan orang tua lah yang menilai dan sebagai juri chefnya. Ini salah satu contohnya. Ini adalah pertanyaan kepada orang tua atau yang ada di rumah, bagaimana rasanya ini orang tua memberikan penilaian. Jadi karena jaraknya jauh, guru tidak mampu mengicip-icip atau menilai. Jadi yang menilai adalah orang tua. Memang subjektivitas bisa, tapi ini adalah dalam rangka inovasi-inovasi atau memberikan keterhubungan, kolaborasi dengan orang tua. Kemudian di Busana ini proyek pengolahan limbah keluarga mapel teknologi dasar menjahit. Nah, teknologi dasar menjahit melalui pengolahan limbah. Jadi bisa dipraktikkan di rumah juga karena mungkin di rumah tangga banyak adanya limbah rumah tangga. Ini refleksinya, senang Bu bisa nambah pemikiran kreatif yang awalnya nggak bisa jadi bisa. Itu adalah refleksi suara dari peserta didik. Dan ini adalah best practice yang saya lakukan di mata pelajaran saya. Saya mengajar kewirausahaan dan produk kreatif kewirausahaan kelas 11. Judulnya adalah menciptakan wirausaha di masa pandemi sebenarnya. Jadi di masa pandemi ini kita melihat permasalahan banyak sekali PHK dan lain-lain. Ternyata bagi saya menjadikan ide bagaimana menciptakan wirausaha baru di masa pandemi ini melalui mata pelajaran saya. Dengan pendekatannya adalah home based learning dan metodenya project based learning. Tentunya ini sesuai dengan yang disampaikan Pak Wikan, inspirasinya sebagai Dirjen Diksi. Sesuatu itu dimulai dari akhirnya, ujungnya, tujuan akhirnya, start from the end. Jadi kalau di mapel saya produk kreatif dan kewirausahaan, tentunya adalah kita memahami ujungnya adalah para siswa mampu menjadi entrepreneurship, mampu menjadi wirausaha. Maka di dalamnya, kontennya, kurikulumnya atau yang akan saya berikan materi-materinya adalah materi-materi yang mampu mendukung anak-anak nanti dalam menjalankan usahanya. Nah, saya melihat di buku kira-kira hal-hal tersebut memang ada beberapa materi yang ini kurang begitu dipakai nanti kalau menjadi wirausaha. Atau ini hanya sekedar knowledge. Kalau knowledge Bapak Ibu, seperti contohnya
Yang dimaksud kewirausahaan adalah, atau kewirausahaan menurut adalah, anak itu tidak akan nanti ditanya saat menjadi pengusaha, jadi entrepreneur, tidak akan ditanya seperti itu. Sehingga hal seperti itu anak-anak mampu belajar sendiri, mampu menderek dirinya sendiri. Kalau nanti sudah tertarik terhadap materi ini, tertarik dengan passion-nya, maka hal seperti itu akan diajari sendiri. Jadi kita mungkin sebagai pendidik tidak lagi memberikan evaluasi bahkan ya soal-soal yang seperti itu. Maka saya terus tutup buku tadi hanya melihat KD-nya. Nah, di KD saya ini saya rancang satu semester kemarin, semester dasar, itu ada beberapa yang saya ambil, contohnya adalah perilaku usaha, peluang usaha, dan HAKI. Ini adalah ada di buku. Cuma saya tidak melihat bukunya. Saya hanya perilaku usaha yang diinginkan seperti apa, peluang usaha yang diinginkan seperti apa, HAKI yang diinginkan seperti apa. Kemudian saya tambahi social entrepreneurship. Nah, di dalam isinya ini adalah hal-hal yang saya anggap ini penting nanti kalau anak saya punya usaha, itu kemampuan ini penting. Sehingga saya drift sendiri, saya susun sendiri kompetensi-kompetensi yang atau materi-materi yang harus mungkin lebih bermanfaat gitulah pendekatannya kepada peserta didik kalau jadi pengusaha. Jadi pendekatannya kami menggunakan HFT atau Habit Forming Product, ada macam-macam teori, ada hook, ada dan yang lainnya. Dengan trigger, misalkan kita stimulus dengan video, gambar, dan lain-lain, actionnya, shell-nya, responnya seperti apa, kemudian kami reward-nya, manfaat atau benefit dari pembelajaran ini seperti apa, dan investment adalah waktu dan mungkin bahkan produk. Itu ada investment-nya. Di bulan kedua, ini ada konsultasi judul, analisis peluang, ini bulan 2 adalah sudah start. Jadi bulan pertama tadi ada baru dasar-dasar kewirausahaannya, akan memiliki knowledge tentang kewirausahaan. Di bulan kedua ini sudah start anak-anak membuat judul-judul tentang usaha yang akan dijalankan selama 1 semester ini dan berlanjut di semester genap ini juga. Contoh materi yang sebenarnya di buku tidak ada, teknik foto produk. Anak-anak itu nanti kalau mempromosikan itu bagaimana produk itu agar bagus dan lain-lain, di buku itu kan tidak ada. Di buku kurikulum kontennya tidak ada bagaimana foto produk sederhana, sehingga saya mengemasnya di dalam penugasan ya anak-anak bahkan lebih enjoy dan lebih senang karena bermain dengan foto-foto, anak suka foto, kameranya ada yang foto yang bagus dan lain-lain. Teknik-teknik foto, anak mengeksplor sendiri, branding produk, cara promosi melalui sosial media, kemudian copywriting tentang tata bahasa iklan, kemudian teknik closing bahkan ini juga saya berikan. Jadi hal-hal sederhana yang itu dipakai tapi beberapanya tidak ada di buku konten kurikulum. Inilah yang saya pahami tentang merdeka belajar. Bagaimana saya merdeka meng-create sendiri meskipun tidak keluar dari tujuan dari mata pelajaran ini, tapi di dalamnya bisa saya create untuk sesuai kebutuhan siswa yang relevan dengan kehidupan nyata-nyata nanti. Saya menggunakan beberapa cara Bapak Ibu untuk pembelajaran di project based learning ini. Grup WA itu sebagai aktivitas asuh saya 24 jam saya buka, kecuali saya beristirahat, mungkin saya tidak bisa merespon anak. Tapi kalau selama 24 jam minus saya istirahat, saya akan merespon anak-anak saya yang berkonsultasi maupun dan lainnya. Itu 24 jam kali 7 hari bahkan. Jadi saya katakan tadi bahwa masa pandemi ini effort kita itu lebih besar dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. Jadi kita harus memberikan perhatian lebih besar pada anak-anak kita. Kemudian LMS-nya kami gunakan sebagai record portofolio. Jadi pengumpulan portofolio melalui LMS. Jadi penilaiannya saya melalui portofolio yang dikumpulkan oleh anak-anak. Kemudian kami menggunakan aplikasi Medium ataupun Tim untuk tatap maya, salam sapa kami gunakan 3 kali dalam 1 semester, awal, tengah, dan akhir. Kemudian juga saya melaksanakan home visit, jadi teknik home visit kepada rumah, baik yang mungkin rumahnya terkendala atau jauh, tapi home visit ini saya arahkan kepada kunjungan kepada usaha anak-anak saya yang sukses. Jadi usaha anak-anak yang sukses ini saya kunjungi dan saya eksplor usahanya. Hasil belajarnya Bapak Ibu. Jadi anak-anak ini proyeknya saya adalah membuat bisnisnya sendiri, wirausaha. Jadi bahkan ratusan logo yang mereka buat. Di sini saya sendiri tidak mengajarkan bagaimana membuat logo yang baik. Anak-anak saya beri kebebasan menggunakan aplikasi apapun. Ternyata hasilnya juga bagus-bagus.
Saya hanya mengdriftkan bahwa logo itu harus mewakili dari produknya. Dan ternyata bagi saya luar biasa, anak-anak mampu membuat logo-logo usahanya tidak hanya puluhan, bahkan ratusan. Karena saya mengajar 8 kelas Bapak Ibu. Dan kalau di nominal jam untuk KWU ini saya mengajarnya, ini jangan bilang-bilang dapodik ya. Saya ngajarnya ada 60 jam pelajaran karena memang kekurangan guru. Mungkin Bapak Ibu ada yang tertawa, 60 jam bagaimana bisa seminggu. Ternyata kondisi pandemi itu jam yang segitu banyak itu bisa saya lakukan. Tapi kalau masa non pandemi mungkin ya tidak bisa dilakukan. Itu Bapak Ibu. Kemudian juga ini adalah hasil dari portofolio anak-anak, flyer-flyernya yang juga bagi saya adalah luar biasa. Mungkin saya pribadi sebagai gurunya itu tidak mampu membuat flyer-flyer yang bagus, tapi anak-anak tanpa saya mengajari. Lah inilah kodrat dasar anak itu adalah kreatif Bapak Ibu. Saya berikan kebebasan menggunakan aplikasi apapun dan hasilnya adalah di luar ekspektasi saya. Hasilnya bagus-bagus dan saya yakin bahwa anak-anak itu memiliki potensi yang luar biasa yang belum jika diberikan pintu untuk mengeksplor ruang ekspresi mungkin akan lebih besar lagi dari anak-anak. Ini hasil penugasan satunya portofolio dari teknik foto Bapak Ibu. Jadi anak-anak mampu tadinya foto sebelumnya jelek atau belum bagus, kemudian setelah mendapatkan teori dari saya ataupun kisi-kisi dari saya, kemudian hasil foto-fotonya adalah sudah bagus-bagus meskipun hanya menggunakan kamera HP. Dan ini yang saya merasa terharu dan bangga, anak saya ini adalah anak yang yatim, adalah salah satu usaha yang berhasil dan bahkan sampai sekarang masih jalan dan hasilnya adalah lumayan, omsetnya sudah jutaan Bapak Ibu di masa pandemi ini. Jadi anak saya ini meskipun jurusan teknik kendaraan ringan, tapi memilih usahanya adalah mebel dengan memanfaatkan kayu-kayu bekas palet yang ada di sekitar rumahnya, kemudian dengan alat-alat sederhana yang ada di rumahnya, kemudian membuat mebel, kemudian diiklankan dan alhamdulillah sampai sekarang banyak sekali order-order yang diterimanya. Bahkan ada kafe-kafe yang mengorder dari anak ini. Gitu. Jadi saya merasa senang juga hasil dari proyek ini bisa berlangsung menjadi proyek yang mewujudkan anak-anak yang memiliki usaha atau berwirausaha. Dan ini adalah salah satu produknya. Anak saya meskipun TKR otomotif, saya berikan kebebasan dalam memilih judul usaha dan hasilnya luar biasa yang sesuai passion-nya. Jadi saya tidak mengarahkan harus proyeknya adalah tentang otomotif gitu. Saya berikan kebebasan dan hasilnya luar biasa. Ini produk-produk hasil karya anak saya yang sudah dipesan oleh para customer-nya. Dan ini salah satu contoh lagi anak saya juga yang membuat produk dengan kearifan lokal karena kami tadi lokasinya dekat dengan Rawapening, itu yang menjadi permasalahan hidup di sekitar Rawapening adalah enceng gondok itu dijadikan sebuah kerajinan dan ini juga menjadi home industry dan menerima pesanan-pesanan dan alhamdulillah sampai sekarang juga masih berjalan, tapi kendala di musim penghujan adalah dalam rangka mengeringkan. Bapak Ibu, ternyata memang saya tidak mengharapkan semua siswa saya adalah berhasil usahanya. Tidak. Karena di sebuah negara yang sukses itu tidak semuanya adalah pengusaha atau entrepreneur. Hanya berapa persennya saja itu sudah dianggap sukses. Apakah 2% atau berapa 20% itu sudah dianggap sukses. Jadi jika seluruh jumlah siswa saya misalkan 100, mungkin ada 20 orang atau bahkan 10 orang yang sukses usaha itu bagi saya adalah sebuah kebanggaan. Tapi tidak berhenti di situ Bapak Ibu. Bukan berarti yang tidak sukses itu terus nilainya jelek, tidak. Saya yang tidak sukses pun saya ambil pelajaran. Anak-anak saya suruh menganalisis sebab-sebab mengapa usahanya gagal. Ketika anak-anak mampu menganalisis dan menemukan jawabannya, disitulah anak-anak memiliki knowledge-nya. Bukan berarti usahanya gagal terus nilainya jelek, bukan. Tapi anak-anak mampu menggali knowledge dari, menganalisis dari usahanya yang gagal, itu pun sudah merupakan nilai poin positif bagi peserta didik. Jadi bukan selalu harus berhasil. Kegagalan pun bisa menjadikan sebagai bahan untuk pembelajaran. Seperti biasa, ini juga ada refleksinya. Proyeknya adalah Wirausaha Muda Sekanja. Apakah kamu tahu arah tujuan dari pelajaran PKK ini? Ternyata 97% adalah tahu arah dari proyek ini untuk apa. Meskipun saya tidak memberitahukan di awal misalnya. Itu anak-anak tak mengetahui tujuannya.
Jika tahu apa arah tujuan akhir ini, tujuannya adalah melakukan usaha, mendidik karakter siswa, membuat usaha, pengalaman menjadi pengusaha, agar bisa menghadapi dunia kerja, cara berusaha, belajar berusaha, dan semuanya menjawabnya adalah tentang usaha. Pengetahuan apa yang kamu pelajari dari mapel PKK wirausaha? Semuanya hampir seperti itu. Keterampilan apa yang kamu pelajari dari PKK? Disiplin, pengetahuannya Bapak Ibu. Pengetahuan keterampilan apa yang didapatkan, bukan dari keterampilan cara berusaha dan lain-lain. Tapi di sini adalah tentang disiplin, berdagang, kreatif, percaya diri, itu value-value yang didapat dari peserta didik dari hasil project based learning ini. Manfaat apa yang kamu dapatkan di mapel PKK ini? Bisa menghasilkan uang sendiri itu manfaatnya. Dapat uang anak-anak saya di masa pandemi ini ternyata. Ada yang COD dan bisa membuat usaha sendiri, menjadi lebih mengenal tentang bisnis usaha. Banyak sekali manfaatnya. Saya dapat salah satunya adalah modal dan laba, mempertimbangkan modal dan laba yang diperoleh. Belajar membuat promosi, bisa mengetahui bagaimana cara mencari uang. Anak-anak bagaimana mencari uang? Ternyata tahu. Sebelum ini mungkin hanya minta uang, tapi setelah pembelajaran ini, proyek ini ternyata tahu apa cara mencari uang itu bagaimana. Mudah-mudahan anak-anak saya nanti kalau keluar juga menjadi pengusaha-pengusaha independen. Apa yang kamu pikirkan tentang metode pemberiannya? Menarik dan kreatif 68%. Kemudian apa yang kamu rasakan saat mengikuti mapel PKK? Yang dirasakan 30% ini adalah tertantang. Kemudian 27% adalah senang dan bersemangat. Ini yang disampaikan oleh anak saya. Bahkan yang 100%, apakah kamu mendapat pengetahuan baru tentang wirausaha? 100% menjawab iya. Meskipun saya tidak menyampaikan materi, Bapak Ibu. Saya tidak menyampaikan materi wirausaha adalah tidak menyampaikan materi-materi yang ada di buku. Bahkan tadi saya katakan saya menutup buku. Tapi anak saya ternyata setelah direfleksi mendapat pengetahuan baru tentang wirausaha. Meskipun saya tidak memberikan teori-teori. Seperti semboyan saya tadi di awal. Jika kita besok akan mengajar, aktivitas apa yang akan saya berikan kepada anak didik saya, bukan materi apa yang akan saya berikan. Dan nyatanya hasilnya dengan aktivitas pun anak-anak memperoleh pengetahuan baru. Apakah kamu mendapat keterampilan baru dari wirausaha? Ya. Pendampingan yang diberikan terhadap penugasan di semester gasal ini 69% adalah baik. Kemudian juga dengan kesepakatan 16%, jadi saya melakukan kesepakatan di kelas dulu sebelum melaksanakan proyek ini. Kemudian apakah penugasan yang diberikan keluar dari tujuannya? Itu 71% adalah menjawab tidak, jadi tidak keluar. Dan 28% menjawab ya. Mungkin kalau yang mengatakan menjawab ya itu diselingi dengan tugas-tugas yang mungkin tidak ada hubungannya dengan wirausaha itu. Tapi ada tugas-tugas yang menyenangkan, tugas-tugas yang memantik rasa ingin tahu, memantik critical thinking dan lain-lain. Memang tidak ada hubungannya dengan perusahaan, tapi itu adalah sebagai jeda-jeda agar tidak bosan. Apa saja usaha yang kamu lakukan untuk belajar lebih baik, semangat, disiplin, mempelajari materi, menambah jam, bekerja keras, belajar ini adalah effort usaha yang akan dilakukan anak-anak saya. Penugasan apa yang paling kamu tidak suka di semester gasal ini? Tidak ada, belum ada, semua suka semua matematika ini ya, matematika tidak suka. Tidak ada, saya rasa tidak ada. Jadi semuanya menyukai penugasan yang kami berikan. Siswa diberi ruang untuk melakukan pendapat, 96% diberi ruang. Jadi anak tidak ditutup, tidak dikungkung seperti robot, tapi diberi ruang pendapat, diberi ruang berekspresi dan lain-lain. Lebih suka model penugasan yang mana? Ini 86% adalah kontekstual yang esensinya sama dengan materi. Jadi anak-anak lebih suka penugasan itu yang tidak seperti di buku, yang lain, pengemasnya yang lain. Siswa merasa dihargai, 95% merasa dihargai karena suaranya didengar, pendapatnya didengar, dan anak sehingga merasa dihargai. Kemudian apakah guru memberi arahan, membimbing dalam mencapai tujuan? 99% adalah iya. Kemudian bagaimana pendapatmu tentang guru mapel PKK? 71% di sini adalah mendidik, disiplin, dan mengarahkan. Satu kata tentang PKK, mantap, bagus, menyenangkan, keren, baik. Ini adalah suara hati dari anak saya yang mana mungkin kebanyakan permasalahan guru-guru adalah anak-anak menjadi bosan dan keikutsertaan persentase
apa namanya, anak-anak di dalam kelas adalah mungkin separuhnya atau bahkan seperempatnya atau 75%-nya. Tapi alhamdulillah di mata pelajaran saya karena dengan kesepakatan awal itu prosentase kehadirannya di atas 90% dan bahkan ada beberapa kelas itu yang mencapai 100% tiap minggunya. Dan saya apresiasi hal tersebut karena memang dengan kesepakatan awal di mata pelajaran bersama PKK ini. Refleksi menghadapi libur, bahkan saat libur panjang, besok libur panjang, itu pun saya memberikan refleksi, gitu, menanyakan kepada teman anak saya sebagai langkah student engagement-nya. Pendapat siswa mengenai libur panjang terhadap proses pembelajaran mapel PKK. Jawaban yang pertama adalah selama libur panjang, pendamping dan pembimbingan pembelajaran juga libur, 13%. Jadi libur, materi juga libur itu artinya. Pembelajaran juga libur. Tapi yang di luar apa yang saya kira sendiri 87% menjawab tetap seperti biasa melakukan pembimbingan dan pendampingan. Jadi saat libur pun anak-anak ingin selalu dibimbing dan selalu didampingi. Jadi tidak dilepas. Jadi emang kalau libur panjang kemudian anak-anak tanpa kontrol dan tidak ada pendampingan, tidak ada apa namanya ditemani gitu, tidak terarah gitu. Ini apa namanya mengapa memilih tetap ada pendampingannya? Yang paling besar 9% adalah karena saya termotivasi dan bersemangat. Karena memang saya selalu memotivasi dan bersemangat pada anak didik saya, sehingga banyak yang termotivasi dan memilih jawaban yang paling banyak adalah termotivasi dan bersemangat. Kemudian presentasi kedua yang di bawahnya adalah saya masih butuh bimbingan dalam belajar dari guru sebagai panutan. Nah, ini kita posisi guru sebagai panutan anak didik kita. Memilih terbesar kedua, mengapa libur masih pengen diajar, mengapa libur masih ingin ditemani, itu refleksi terhadap libur panjangnya. Sehingga Bapak Ibu sekolah itu bagaimana bisa menservis atau menjadi apa namanya arena untuk sikap baik, school well-being service pada peserta didik kita dengan melalui inovasi-inovasi pembelajaran. Dan jangan berhenti belajar jika mau mengajar. Ini khusus bagi saya pribadi sebagai guru dan Bapak Ibu guru yang lain. Jika kita mengaku sebagai pendidik untuk mengajar, maka jangan berhenti belajar. Terima kasih Bapak Ibu atas apa namanya partisipasi di siang ini. Saya diberikan waktu untuk berbagi mengenai proyek best practice dari implementasi GSM di sekolah kami, SMK Negeri 1 Jambu, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Materi ini sudah saya share di apa namanya chat Zoom, mungkin bisa Bapak Ibu unduh. Saya kembalikan pada Mbak Siva. Monggo Mbak. Baik, terima kasih Pak Ali atas presentasinya yang luar biasa. Ini tadi saya memantau komen yang ada